Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mulai, kita mau tidur, kita sudah mulai berwudu, gitu kan. Setelah kita mau tidur, kita berwudu, lalu kita membaca doa, beristighfar kepada Allah, lalu kita membaca An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya, lalu kita sapukan ke seluruh badan kita, yaitu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hadis itu kalau kita pakai selimut, angkat selimutnya lalu kibas. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kita memakai selimut pun diajarkan oleh Rasul. Setelah kita membaca doa itu, lalu kita ngambil selimut, disuruh angkat lalu dikibaskan. Kenapa? Takutan kalau kita kaji mungkin dan selimut itu ada samutnya kah? Begitu kita pakai, lalu ada samut yang menempel, lalu masuk ke telinga dan lain sebagainya. Itu hikmah yang terkandung. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada diri kita itu tentang keselamatan diri kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, membaca An-Nas, Al-Falaq, lalu kita sapukan, maka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan jelek. Itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita bangun. Sampai kita bangun, kita membaca doa ketika kita bangun, dan setelah itu Rasul menganjurkan kepada diri kita, begitu kita bangun jangan langsung kita mencapai makanan. Sering ulun sampaikan, kena ulun ngajar kesehatan itu, sering sampaikan bagaimana perilaku PHBS itu, perilaku hidup bersih itu, sebetulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada diri kita. Sebelum kita membasuh tangan kita, yang sekarang harus kita cuci tangan, Rasul sudah mengajarkan itu. Kul bismillah wa kul biyamini. Bagaimana kita mau makan itu, bacalah bismillah, dan terlebih dahulu kita harus membasuh tangan kita. Kenapa kata Rasul SAW kita disuruh untuk membasuh tangan kita terlebih dahulu? Tidak boleh kita mencapai makanan dan minuman sebelum kita mencuci tangan kita bersih. Karena pada waktu tidur, kata Rasul, sesungguhnya tidur itu mati. Sesungguhnya tidur itu adalah mati. Ketika seseorang itu tidur sungguh mati, dan dia tidak sadar kemana tangan ini bergerak. Bisa jawab mencapai ke belakang, di sini dan seterusnya, menggaruk. Jadi kalau itu terjadi, lalu kita langsung pegang makanan, lalu kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka akan terjadi sebuah penyakit. Nah, itulah indahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memulai dari satu kehidupan, dari mulai kita bangun sampai kita tidur dan bangun kembali, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Bapak dan saudara jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita disuruh setelah kita bangun malam itu, kita disuruh berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam ayat ini yaquluna rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami dari azab jahannam. Lalu setelah itu berdoalah kepada Allah. Bagaimana kita berdoa kepada Allah? Memuji Allah pertama kali. Bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Yang pertama kita memuji kepada Allah. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah, misalnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu kan sama dengan ketika kita menulis sebuah surat kepada orang, kepada atasan kita, pasti kepada yang terhormat, gitu kan. Siapa yang dituju? Maka ada pembuka. Apa yang disebut dengan pembuka itu ada, boleh jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalam, dan seterusnya. Ada juga hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Dan setelah itu, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bersalawat kepada Nabi kita, baru kepada membaca salah satu di Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Kita membuka doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. Sesungguhnya ya Allah, kami dalam keadaan lemah, kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu perlindungan. Pada malam hari ini kami mohon kepadamu ya Rabb, lindungilah kami dan keluarga kami. Ya Allah ya Rabbi, hindarilah kami semua dari sesuatu yang tidak dikehendaki. Nah, itulah setelah itu kita beristighfar kepada Allah. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Wabil ashari yastaghfirun. Kita disuruh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya pada kalimat yang berikutnya, bagaimana kita menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah. Idza anfaqu walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawam. Bagaimana orang-orang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berlaku kikir.
Artinya sedang-sedang saja. Kita menggunakan harta itu, membelanjakan itu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menghambur-hamburkan sesuatu itu kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga apa yang kita lakukan? Pas yang ulun sampaikan tadi, 5 kaidah. Bagaimana orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dan kita menggunakan nikmat itu kepada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada 2, insyaallah pada lain dan waktu kesempatan ulun sambung kepada seterusnya di dalam ayat ini. Demikian yang dapat ulun sampaikan, yang pada malam hari ini kita membahas makna syukur kita kepada Allah dalam 5 kaidah, dan yang kedua bagaimana kita berdoa kepada Allah, dan yang keempat bagaimana kita mengikuti perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang kelima bagaimana kita melakukan istighfar di waktu sahur. Sehingga dengan demikian kelelahan, kecapean kita misalnya bangun sesuatu yang Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.